Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin habibir rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasahbihi wal ali wa qala radhiyallahu an wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al haditsu tasi' al akhdhu bil yasiri wa tarku ta'sir at-ta'atu wa adamu ta'annut sabilun najah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang insyaallah penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Kita mengawali pagi kita di seminggu sekali dengan berbagai kajian-kajian keislaman dan masuk kita pada kajian hadis yang merupakan warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan menjadi sebuah simpanan amal berharga yang nantinya menjadi asbab kita mendapatkan rahmat dan dimasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca semakin menambah serta menumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sampailah kita pada kajian hadis arba'in pada hadis yang ke-9 yang dihantarkan dan disusun oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi atau disusun oleh Imam Nawawi, sampai pada hadis An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Nama lengkap, nama asli daripada sahabat Nabi Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhr. Itu nama lengkap asli Sidin. Karena tersebab Sidin ketujuh lawan kucing. Jadi baju Sidin jubah tuganal sebagai seorang ahlu sufah, ahlu sufinya di zaman baginda Nabi. Kucing itu dimasukkan dalam sini ketujuh baju. Ketujuh menggadah kucing Sidin, sehingga Nabi menyebut anta Abu Hurairah. Ini abahnya kucing, bukan berarti Sidin bisa anak kucing, enggak ada. Sidin ketujuh lawan kucing. Ujar sahabat baginda Nabi yaitu Abu Hurairah, yakni bernama lengkap aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau berkata, ujar sahabat Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertutur sabda. Ini satu bentuk keistimewaan lagi, artinya sahabat itu luar biasanya mendengar informasi itu langsung daripada Nabi. Aku pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, ujar Abu Hurairah. Apa pesan Nabi tersebut? Yaqul, ujar Nabi, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ma nahaitukum, apa-apa yang aku berikan pelarangan kepada kalian, apapun yang aku larang kepada kalian, ya bahasa kita napakah nang kutang hati, tenang jar Nabi itu. Anhu, daripada sesuatu itu, fajtanibuhu, maka hendaklah kalian tersebut menjauhinya. Apa yang dilarang oleh baginda Nabi, jauhi, jangan digawi, itu maksudnya. Mana haitukum anhu fajtanibuhu, apapun yang menjadi pelarangan daripada diriku atau apapun yang aku larang terhadap kalian, ujar Nabi, fajtanibuhu, maka jauhilah larangan-larangan tersebut.
Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma amartukum, dan apapun yang aku perintahkan kepada kalian, apapun yang aku instruksikan kepada kalian, apapun yang disuruh oleh Nabi, maksudnya fa'tu minhu, maka laksanakanlah. Asal atau fa'tu itu datangkanlah, tapi maksudnya amalkanlah, laksanakanlah. Terjemah asal itu. Fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakanlah apa yang aku perintahkan tadi, ujar Nabi, mastata'tum, semampu kalian. Karena memang berat dalam urusan beramal. Jadi laksanakan semampunya, sekawanya. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, maka hanya saja sesungguhnya ahlakal ladzina, binasanya orang-orang, min qablikum, dari orang-orang sebelum kalian. Artinya orang-orang yang binasa sebelum keberadaan kalian saat ini, ujar Nabi. Apa sebab binasa mereka? Kathratu masailihim, fa'il daripada ahlakat. Artinya apa? Terlalu banyak bertanya kelompok-kelompok tersebut. Jadi orang-orang yang binasa dulunya itu satu saja sebabnya, terlalu banyak bertakun, terlalu banyak bertanya. Artinya kalau memang pertanyaan normal silakan, tapi kalau memang tidak patut untuk dipertanyakan, dipertanyakan. Itu yang pertama. Belum cukup mereka binasa gara-gara terlalu banyak bertanya. Yang kedua, waqtilafuhum ala anbiyaihim, melanggarnya mereka tersebut terhadap apa-apa yang menjadi arahan daripada kalangan para nabi mereka. Artinya apa? Menyalahi mereka terhadap nabi-nabi mereka. Berarti sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Ibrahimnya, ada Nabi Isanya, ada nabi-nabi sebelumnya. Nah, orang-orang yang binasa terlebih dahulu itu gara-gara tersebab bukan hanya sekedar terlalu banyak bertanya, dan yang kedua bukannya banyak bertanya malah melanggar. Jadi kisahnya kemudian bertakun tuh ujung-ujungnya kada juga menuruti. Nah, itu yang terjadi. Hadis yang sumber periwayatan ini daripada sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa pelajaran penting yang dijelaskan di dalam hadis ini. Hadis ini dikomentar oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muslimnya. Ujar beliau, hadza min qawaidil Islamil muhimmah, ini merupakan pondasi-pondasi, ya, kaidah-kaidah agama al-muhimmah yang dianggap penting. Hadis ini penting. Di mana sisi pentingnya? Artinya apa? Apa yang memang disarankan oleh Nabi sudah gawe, jangan tapi banyak bertakun. Apapun yang dilarang oleh Nabi juga jangan tapi banyak bertakun. Ada tuh manfaatnya. Nah, itu. Wa min jawami'il kalimil lati utiha sallallahu alaihi wasallam, dan ujar Imam Nawawi pula dalam syarah Muslimnya, ujar beliau, hadis ini min jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu dalam bahasa kita sedikit kalimat tapi syarat dan bobot akan makna. Jadi kita sedikit aja ungkapannya tapi maknanya luar biasa, punya bobot yang luar biasa. Itu ungkapan maksud jawami'ul kalim. Di antara mukjizat baginda Nabi itu jawami'ul kalim. Jawami' itu menghimpunkan seluruh al-kalim, perkataan beliau. Kalau kita banyak pandir ujungnya inti aja. Nah, kalau Nabi kada banyak pandir tapi maknanya luas luar biasa. Ini kan layak pandir ini ujungnya ada jelas juga. Tuh yang terjadi kita. Diskusi kemana-mana layak ujung-ujungnya ada tahu juga. Nah, tapi kalau Nabi sedikit saja pandir, tapi menghimpunkan makna yang luas dan luar biasa. Artinya begitu dicek atau diamalkan luar biasa mengamalkan itu. Artinya banyak manfaat akan diperoleh dan banyak keselamatan yang akan ia dapatkan. Wa yudkhalu fihi ma la yuhsa min al-ahkam, dan termasuk juga hadis ini ujar Imam Muslim dalam syarah Muslimnya. Ma la yuhsa, sesuatu yang tidak bisa dihinggakan, artinya tidak bisa ditakar, tidak bisa diukur. Hadis ini minal ahkam, daripada hadis yang berbicara tentang hukum-hukum agama. Sedikit yang ini akhirnya meluas dalam bab tentang hukum. Luar biasa tuh. Nah, daripada Nabi tadi menyebutkan, ujar Nabi, manahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang telah aku berikan pelarangan terhadap kalian, fajtanibuhu, maka jauhilah. Artinya sesuatu yang telah disampaikan oleh Nabi, setiap larangan-larangan apa saja itu sudah ikuti saja. Contoh,
Di Al-Quran tuh ada kalau bab masalah tentang iddah. Iddah tuh kan dua tuh, ada iddah gara-gara orang ditalak suami, ada yang kedua iddah gara-gara suaminya meninggal atau wafat. Di Quran kan dituliskan itu apabila lakinya mentalak itu berapa iddahnya? Thalathata quru'. Ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Thalathata quru' 3 bulan. Ya, artinya dalam proses iddah itu ada boleh menerima lamaran. Nah, sementara kalau perempuan yang meninggal suaminya itu disebutkan arba'at ashhurin wa asyra. 4 bulan 10 hari talawas dibanding iddahnya perempuan yang ditalak suaminya 3 bulan. Ini 3 bulan bila ditalak suami. Kalau nang ini 4 bulan 10 hari balawas. Kenapa tersebab? Itu dijelaskan oleh seorang ilmuwan ahli daripada embrio. Ahli embrio itu ada apa? Sebelumnya non muslim itu orang. Jadi ujar orangnya meneliti, ada apa Islam ini memberikan batasan seperti ini? Kalau kita kan beranggapannya secara akal kita, ya sudah kalau ditalak kan mumpung ada yang lain sudah terima, welcome saja. Lalu kita Islam memberikan batasan sebagai bentuk memberikan penghormatan dan kesucian kepada kalangan perempuan. Artinya jangan keburu menerima. Itu seorang profesor tadi, Robert Wilhelm, namanya Robert Wilhelm. Kita kalau mendengar namanya gini, ini pasti orang ada sunat sudah. Artinya non muslim sudah pasti. Robert Wilhelm ini melakukan analisis penelitian. Ada apa perbandingan antara iddah perempuan yang ditalak suami 3 bulan sementara perempuan yang meninggal suaminya 4 bulan. Ada apa perbedaan yang begitu nampak ini? Oh, ternyata itu kalau perempuan yang ditalak suaminya itu 3 bulan, itu bulan pertama itu kan ada haid, siklus pada perempuan itu ada namanya, kalau ibaratkan manusia, ibaratkan komputer ada di HP ini ada microchip tuh, memori. Nah, perempuan itu ibaratkan tuh komputernya. Jadi ketika ini waktu masih bersuami dengan suami yang belum mentalaknya, itu masih tersimpan bagian memori dalam bahasa biologi, itu sidik sperma. Sidik sperma. Kayak belum sidik jari ada. Semua orang pasti belai-lain kita nih. Belai-lain pasti. Nah, jadi kalau masih ada tersimpan itu 3 bulan tuh kada hilang maksudnya. Ketika setelah ditalak dan tidak ada terjadi hubungan biologis, itu sidik sperma tuh masih ada, kada hilang. Uniknya 3 bulan hanya hilang. Nah, kenapa di 3 bulan itu? Khawatir kalau inya menerima daripada lamar orang lain, nikah misalkan, dikhawatirkan ada terjadi pembuahan dengan suami yang pertama. Maka jangan. Maka sebagian ulama menghukumkan kalau masih menerima lamaran daripada orang lain yang setelah ditalak daripada suami yang pertama, dan itu sebelum mencapai lewat daripada 3 bulan, dikhawatirkan ada terjadi pembuahan, maka terjadi hukumnya sebagian para ulama menghukumkan batal nikahnya, kada sah. Makanya itu, jadi selesaikan dulu masa iddahnya. Itu kalau perempuan ditalak suami, berapa iddahnya? 3 bulan. Dengan hikmah yang begitu luar biasa. Jadi Islam jauh-jauh hari sudah menjangkau dari lompatan keilmuan yang begitu luas sampai ke sana. Medis tadi. Jadi medis ini hanya sekedar membuktikan, bukan Al-Quran membuktikan. Al-Quran sudah terbukti, tapi justru medis, justru ilmu kemutakhiran saat ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Itu kalau laki-laki yang mentalak istrinya. Lalu bagaimana dengan situasi perempuan yang laki-lakinya meninggal dunia bertambah sebulan, ditambah dengan kesedihan sebulan, makanya balawas. Bukan sekadar 3 bulannya, bertambahnya sebulan itu gara-gara kesedihannya. Maka ketika sampai 4 bulan 10 hari berlewat, maka disitulah perempuan itu sudah ada macam psikologinya, sudah bisa menerima keadaan. Bahasa kita ini move on, bahasa ini. Sudah bisa mengubah suasana hati. Lewat 4 bulan 10 hari baru sudah mulai bisa menerima. Kenapa? Ditambah sebulan dengan masa kesedihan tadi itu. Itu ya artinya Islam yang begitu luar biasa, agama yang komprehensif, begitu lengkap luar biasa, memberikan kesejahteraan dan kehormatan bagi perempuan aslinya. Nah, itu kalau orang Arab beranggapan di luar Islam beranggapan, oh ini mengkungkung sekali. Artinya kolos sekali Islam. Oh, bukan begitu. Menjaga kesucian asli ini dari mana? Sumbernya ini dari mana?
Akhirnya apa? Robert Wilhelm itu melakukan analisis, membuktikan kebenaran ayat ini. Yang dijadikan testimoni apa? Istrinya. Ditesnya bininya. Ternyata apa? Dalam 3 anaknya itu, 1 saja anaknya yang hasil daripada inya. Oh, ada 2 yang ada jelas. Berarti bininya apa? Selingkuh. Ketahuannya. Karena ia melakukan testimoni. Dari mana sumber ini kebenarannya? Dites bininya seorang. Dari 3 anaknya tadi seikong aja anak asli. Ternyata mungkin sudah melewati proses analisis dan proses DNA. Oh, anak ini kada hasil daripada inya, ada perselingkuhan. Ikam selingkuh kalau tahu. Dari mananya mengambil referensi dari Al-Quran. Inilah yang membuktikan sanurihim ayatin, akan kami tampakkan, kami buktikan keberadaan daripada bukti-bukti kebenaran kami. Jadi Al-Quran jauh-jauh hari sudah jauh menjelaskan tentang masalah, tentang ilmu daripada apa aja kita tadi, biologi yang seperti itu, atau hal-hal yang tentang embriotika yang seperti itu. Luar biasa Islam. Jadi bukan Islam gitu ketinggalan, tidak. Justru Islam lebih modern dan jauh hari. Itulah. Jangan dilakukan. Itu kan pelarangan tuh. Jangan selesaikan masa iddah. Itu pelarangan. Ada apa? Ini maksudnya. Sudah. Jangan bahasa kita tuh kalau itu memang dilarang sudah. Fajtanibuhu, jauhi daripada melanggar yang seperti itu. Satu sisi yang lain. Di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu disebutkan. Itu kenapa Islam memberikan pelarangan bagi orang yang memakan daging babi. Dalam kitab itu disebutkan karena babi mempunyai karakter jijik, jorok, tidak ada rasa keengganan terhadap dibanding binatang-binatang yang lainnya. Itu kalau onta, maaf, itu kalau terjadi proses kawin itu terjadi ketemu siang hari, malam. Wah, onta tuh malam, dungu siang. Ya kucing mana hendak kan. Malam. Habis itu kada mau di wilayah di sekitar kandangnya tuh mau. Itu ke wilayah lain, ke lembah-lembah lain dengan betina. Jadi kalau orang tuh orang-orang lain, unta sedang pacaran nih. Artinya ini ke padang sunyi tuh. Unta nih ke padang sunyi. Itu. Tapi lihat bagaimana karakteristik pada babi itu. Khinzir. Bisa agak makan khinzir. Itu tidak ada sama loh. Habis makan kayak bila sudah ada makanan lagi, makanan ada itu dimuntahkannya. Ini bila lapar hasil muntahannya dimakannya belum. Dijijiknya tuh daripada babi itu. Karena bila sudah kadang dimuntahkan, maaf terjadi reproduksi, buang. Karena ada lagi makanan, itu yang akan dimakannya. Nah seandainya itu dimakan, kata para ulama, akan berpindah sifat karakteristik babi itu akan berpindah kepada yang memakannya. Jijik jadinya. Maka yang terjadi apa dalam kitab itu? Bukan sekadar pelarangan daripada Allah Ta'ala, akan berpindah karakter babi itu kepada manusia yang memakannya. Hilang rasa malu, jijik, kotor dan segala macam. Bahkan di dalam kitab Injil pun dibuktikan itu diharamkan makan babi. Unik jadinya. Agama mereka justru dilarang, tapi justru mereka melakukan seperti itu. Walhasil setiap yang dilarang oleh agama pasti ada unsur manfaat dan hikmah tersendiri. Itu maksudnya. Wa ma amaratukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apapun kata Nabi, amartukum, yang aku telah perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakanlah semampu kalian. Kok beda kalau tadi kan urusan haram itu fajtanibuhunya itu kadang-kadang berbuat mastata'tum karena secara kafah. Di Quran kan disebutkan udkhulu fis-silmi kafah. Artinya masuklah Islam secara totalitas, secara sempurna. Jadi kalau urusan haram itu kadada konsekuensinya harga mati sudah haramnya haram. Uzur itu beda cerita. Tapi kalau dalam urusan ketaatan, ini rada sedikit. Kadang-kadang koler manusianya. Maka Nabi menyebutkan mastata'tum. Sesuatu yang aku perintahkan kepada kalian silahkan kalian laksanakan mastata'tum, semampu kalian. Kada memberatakan lah. Ya bayangkan kayak amalan-amalan kita nih harus sama amalan Nabi. Nabi tahajud wajib, tasbih wajib, sembilan tasbih itu nang sunat-sunat itu bagi Nabi wajib. Ayo dipaksakan nah itu. Lucut. Macam-macam soal alasan. Puasa Senin Kamis Nabi. Wajib Senin Kamis kita, macam-macam. Semua alasan garing lah macam-macam. Artinya karena itu berat, maka Nabi yang menganjurkan, kata Nabi, mastata'tum, semampu kalian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, misdaqun liqaulin Nabi, membuktikan apa yang disampaikan oleh Nabi, ada Al-Quran yang berbunyi, fattaqullah
mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Artinya kalau memang tidak mampu melaksanakan agama ini sebagaimana orang-orang soleh terlebih dahulu, ya sudah amalkan semampu kita. Berapa kawannya? Jurang mengamalkan yang ini setiap hari, aku aja kawannya 100, jisiko aja 50, masih untung daripada ada. Nah, agamaku saya niatnya puasa tuh gentongnya, akun jo puasa setahun sekali 30 hari, itu gini harap 29 enggak ada 30. Mengharap benar hari raya, untung jo pulang daripada ada puasa. Nah, itu ya masih untung tuh. Ribut belum puasa, mana sampai yang nang tarawih 8 ke nang 20 kah? Ya sudah, nang penting hakun tarawih, untung pula hakun tarawih daripada kada. Nah, subuh pulang abud disikong bujur bangunut, sikong kada disikong bangunut bidah daripada kada sampai yang marah kada bangunut. Tuh sudah paling kada kayak itu. Paling kada tuh daripada sampai yang pulang. Sampai yang kada tepat waktu, barang emang kada barang daripada kada sampai sama sekali. Artinya masih untung teman, jangan dibantah lalu mengada. Nah itu yang mastata'tum semampu kalian. Berapa kawannya? Kata para ulama, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ma la yudraku kulluh, sesuatu yang tidak tercapai semuanya, la yutraku kulluh, jangan ditinggalkan semuanya. Artinya kalau tidak mampu mencapai secara maksimal, jangan malah ditinggalkan dengan alasan ulun kada kau mengamalkan. Jangan. Berapa mampunya? Nah, itu. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Maka sesungguhnya binasanya orang-orang terdahulu. Orang-orang sebelum Nabi, artinya umat-umat sebelum Nabi, binasa mereka itu apa? Kathratu masailihim, banyaknya bertanya mereka tersebut. Lalu banyak batakun. Ujar gitu namanya apa? Bujurailan apa jar? Malu bertanya. Saat di jalan namun terlalu bertanya. Nah, mulainya kelihatannya kalau kamu sudah jelas tuh, ya sudah jangan tapi ditakuni lagi. Ada kalau nang di surah Al-Baqarah tak ada kalau tentang disuruh menyembelih sapi saya betina ya kalau Al-Baqarah saya betina ta. Nah, sudah cak ibaratkan di surah tuh disuruh idbahu baqarah sebeli sapi. Ya sudah kada bertakun dosa sapi lagi ka sapi bini enggak? Sudah sapi selesai. Hanya tuh pulang kalau sapinya pulang sudah dibajak lah, dilakukan untuk ke sawah lah. Warnanya apa enggak ya Pak? Macam-macam. Akhirnya yang terjadi apa? Sudah bentuk karakter sapinya adalah tasurrun nazirin. Tahu lah sobat kata. Artinya bila melihat ketujuh, mau kayak apa sapi nang ketujuh kayak apa? Berwarna apa safra'u faqi'ul launuha tasurrun agak kuning tapi agak kayak keemas-emasan Pak ya. Kuning sapi keemas-emasan ya Pak. Artinya dicari macam-macam, akibatnya itu terlalu bertakun. Sudah jujur orang kayak ini ya sudah amalan kayak ini. Ini kayak apa kayak ini terlalu banyak bertakun, akhirnya mempersulit seorang. Karena karakteristik Bani Israel itu selalu banyak bertanya tapi pada ujungnya tidak mengamalkan. Jangan seperti itu. Bahaya kalau terlalu banyak bertanya seperti itu. Nah lalu itu dalam agama juga. Artinya kalau memang sudah diperintahkan ya sudah, kan Allah sudah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memang memerintahkan tersebut tidak akan membebani kepada seorang manusia illa usaha kecuali dengan kadar kemampuannya, sebatas kemampuannya. Artinya kesimpulannya apa? Bila Anda terkena musibah, Anda masih hidup, ya sudah berarti Pak Allah memberikan kode ikan tahan. Berarti soalnya kayak itu. Kenapa masih aku kayak ini? Ya sudah berarti aku tahan. Tapi tetangis Bang, kita tangis masih anu lah, berarti masih tahan tuh nah. Ya masih tahan berarti ya, sudah mati itu habis disangkanya. Nah, berarti kalau masih hidup ya udah berarti masih tahan. Artinya kalau memang tidak mampu mengamalkan agama secara sempurna semampunya. Sampai yang kada kau berdiri berduduk. Bila kada kau berduduk berabah. Bila kada kau berabah bermiring. Bila sudah kada kau bermiring dengan isar mata. Bila sudah kada kau isar mata, lawan hati. Bila sudah lawan hati mati berarti orangnya. Mana sampai yang disembahyang gitu sudah dikipayahi lagi sudah. Artinya madama aqlu tsabitan, kalau akal masih dikandung badan normal saja meskipun apa organ tubuh tidak berfungsi dan tidak mampu ya sudah tetap masih untuk bisa mengamalkan ibadah. Nah itu lagi sekali lagi hancurnya atau binasanya umat-umat terdahulu itu terlalu banyak bertanya. Utamanya pertanyaannya li ghairi hajatin wa daruratin. Pertanyaan yang tidak seperlunya aslinya seperti itu. Aiminal umamis sabiqah, daripada cerita umat-umat terdahulu itu kasratu masailihim, banyak bertanya mereka.
allati li ghairi hajatan wa daruratin fa innaha tash'uru bit ta'annud, karena mereka itu bertanya itu ta'annud yang kemarin. Kan pertanyaan itu ada 3. Satu, pertanyaan bersifat i'lam, mengingat tema review. Bertanya memang ingin tahu. Yang kedua, tathbit, untuk memantapkan. Mungkin ragu 50%. Dan yang kedua, tathbit. Nah, dalam kampus kita tuh 2 itu metode itu silakan. Jadi bertanya memang ingin tahu, yang kedua bertanya ingin memantapkan dan mengukuhkan. Yang ketiga tidak boleh ta'annud. Ta'annud ini ingkar. Sebenarnya ini bertakun bukan ingin memperoleh jawaban dan kemantapan, tapi ingin menguji dan mengetes seandainya diberikan jawaban tetap tidak menerima. Nah, ini tidak boleh. Jangan seperti ini. Ya. Jadi silakan bertanya kepada 2 sisi, 2 hal itu. Karena memang ingin tahu dan memang ingin mendapatkan kemantapan, silakan bertanya. Tapi yang ketiga, ta'annud itu kada boleh. Ingkar, bertakun tapi ujung-ujungnya menentang juga. Kaqaulihim li Sayyidina Isa alaihi salam, seperti perkataan umat-umat terdahulu terhadap Nabi Isa. Nah, umat-umat terdahulu banyak bertakun lawan Nabi Isa juga. Jadi bukan korbannya bukan Nabi Muhammad saja. Nabi-nabi terdahulu juga menjadi korban banyaknya bertanya. Dalam surah Al-Maidah ayat 112 itu ada ayat yang berbunyi, pertanyaan orang yang dilayangkan kepada Nabi Isa pada saat itu. Apa ujar umat-umat terdahulu? Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Nabi Isa, hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhanmu mampu ayyunazzila alaina, untuk menurunkan kepada kami ma'idatan minas sama, satu nampan daripada langit. Ini mirip dengan kisah sebelumnya ya Allah. Nang wali lawan si pendeta tuh. Nang pendeta menggetar-getar tahu dan lakuin ada kabul. Ini umat terdahulu. Takun, hai Nabi Isa, kawalah Tuhanmu itu menurunkan satu talam daripada langit. Ini di surah Al-Maidah. Artinya unik nih, malah lain. Mana ada mahasiswa bertakun nih, Ustaz, kawalah pengen kira-kira menurunkan mobil matan langit. Dah kawa aja kok mau deh. Itu nyata kadang kau ditakuni juga. Jadi aneh-aneh pertanyaan tuh udah kayak apa yo? Kadang masuk konteks tuh nih, beratakan kadang nyambung, tiba-tiba ada bertakun kayak itu. Nah, Nabi Isa tuh ada kayak itu. Wahai Nabi Isa, Tuhanmu mampulah menurunkan satu talam makanan daripada langit. Itu saja. Talabah Isa min Rabbih. Mereka tersebut talabah Isa min Rabbih. Akhirnya Nabi Isa meminta kepada Tuhannya, aku nih mengabulkan sidin nih. Fanazzalat malaikatu biha minas sama. Turunlah malaikat saat itu membawa satu nampan daripada langit. Asli bujuran datang. Alaiha sabatu arghifatin wa sabatu ahwatin. Saat itu di atas nampan tadi ada sekitar 7 potong roti dan 7 potong ikan. Roti lawan iwak. Bujuran malaikat turun, buana kada balik malaikat. Nabi Isa aja nah, jadi itu turun diambil Nabi Isa. Di dalam nampan tadi ada 7 potong roti dan 7 potong ikan. Apa yang terjadi? Fa'akalu. Membuktikan nih mereka pun memakan. 4 dia memakan. Menentang Nabi Isa, 4 makan misalnya. 4 makan lah. Hatta syabahu, sehingga mereka pun kenyang. Membuktikan lah. Tapi ujungnya apa yang terjadi? Justru mereka menolak terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Artinya minta bukti lawan orang lain, tapi ujungnya memakan juga, sakalnya malah menolak. Nah, ini ada apa maksudnya seperti ini? Sama juga terjadi kepada Nabi Musa. Musa ulang nih. Kaqaulihim li Sayyidina Musa salawatullah wassalamu alaihi. Seperti ada kelompok-kelompok yang bertanya kepada Nabi Musa. Ini lebih aneh lagi nih. Lebih gila lagi pertanyaannya. Bukan fantastis tapi lebih kada karuan lagi. Apa pertanyaan mereka? Orang-orang bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, arinallaha jahratan. Tampakkan Tuhan itu kepada kami. Mengalihnya kayak apa? Nang ini lagi rame ya kalau merasionalkan Tuhan ya Allah. Ya benar. Yang itu dirasionalkan. Artinya sesuatu yang tak nampak itu bukan berarti menunjukkan tidak ada. Ada Nabi bisa melihat angin? Tapi adalah anginnya. Ya sudah. Atau lebih simpel lagi, jakawan bukan tuh dia. Jakawan mana buktinya kalau aku kan sunnah? Kan ada kelihatan bandanya. Karena itu bersifat metafisik, bukan fisik. Kan dia tidak nampak.
Aneh-aneh seperti ini. Jadi pertanyaan yang lagi viral sekarang itu ketinggalan sudah. Dulu sudah ada, lebih gila lagi. Yang ditakuni lah bukan sekadar Ustaz Nuruddin lagi. Tapi ditakuni level Nabi Musa alaihissalam. Arinallaha jaharatan. Tampakkan Tuhan itu secara nyata kepada kami. Ini pertanyaan orang gila ada Tuhan orang ini. Apa yang terjadi? Belum sempat Nabi Musa menjawab. Fa'akhadat humas-sa'iqa. Allah kirimkan sambaran petir kepada yang bertanya tersebut. Dar, mati langsung orangnya disambar petir. Untungnya betakon tuh di petir. Ayo, jadi perlu juga disuruh membaca ayat yang ini nangkat 7 betakon aneh-aneh itu. Makanya Nabi menyebutkan, Nabi tafakkaru fi khalqillah. Silahkan engkau berpikir tentang kekuasaan Allah, tentang ciptaan Allah. Sesuatu yang diciptakan Allah silakan untuk berpikir, bagusnya kayak ini, bagusnya alam kayak ini, bagusnya pohon kayak ini. Atau analisis saja sudah untuk pada diri pribadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada di dalam dirimu apakah engkau tidak melihat dan menganalisa? Apa itu? Seandainya gigi kita nih nah, ini gigi ini lah. Gigi kita ini kayak koko ya, Pak. Seminggu sekali natak. Itu aja. Oh, mak, ada lo jurang ketipan tukar ka warung. Jadi lebih jual ketipan gigi. Dah panjang stop sampai di situ. Untuk Allah Taala mulakan. Coba giginya kayak koko. Ya, atau gigi kayak rambut. Oh, mak. Satu mak menatak, Tuh. Bagus itu. Stop sampai di situ. Yang kedua, untung hidung nih lubangnya ke bawah, coba ke atas hari hujan lah, Mas. Nggak buka ini terus nah. Pak. Itu yang perlu dianalisis. Nah, kayak itu aja pernah dipikirkan. Malah ini itu kan dipikirkan kayak apa ya Allah Taala bentuknya bisa genal kayak ini. Hati-hati tuh setan. Wala tafakkuru fi dzatihi kata Nabi. Jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Sudah ada instruksi tegas dari Nabi itu, tapi ada nawa ini kayak apa untuk merasionalkan. Aneh wah ini. Model manusia jangan mikirkan namanya aneh lah. Untuk pindah sakati kilometer bisa. Ini masih swastit orang ya pindah nang bidang raya. Jangan memikirkan ke atas langit itu jangan. Bukan level kita ya sudah membumi saja yang seperti ini. Jadi manusia biasa aja jangan manusia aneh-aneh. Tenang. Fa'akhadathum as-sa'iqah dalam surah An-Nisa tuh ayat 153. Kalau hendak lebih luas lagi masuk ke dalam dunia tafsir lebih suruh lagi nih. Nah, itu. Kenapa? Akibat hadas soal. Akibat imbas daripada setelah bertanya tadi langsung disambar petir, mati langsung. Dia arwah si anu mati sambar petir ya dia bilang, "Napa? Jangan betakun ngadang arwah." Nah, untung. Namun aneh-aneh ya. Tapi namun jangan diskusi, jangan juga takutan ditakuni. Dia pertanyaannya aneh-aneh mau timbang patir lain keduaan dia. Itu takutan betakun lah, takutan karena ada mengeluarkan hadis Nabi. Hadis Nabi itu aja. Ya, hadis Nabi itu apa aja Nabi itu? Kadang lagi narasi redaksi hadisnya. Intinya aku jangan lebih berlepas daripada orang yang menyulitkan dan memberatkan orang lain. Jadi bagi yang para audiens yang bertanya untuk supaya jangan jangan berbahaya nanti di akhirat jangan banyak bertanya. Nanti Anda tidak diakui Nabi sebagai umat. Nah, ada payu hadis itu ada payu. Oh, takutan lain babnya lain babnya hubungan takutan takutin ada gitu. Itu sudah maju diskusi itu rumusnya buting satu kali kaki melangkah pantang surut mundur ke belakang. Wah itu siap lagi ilmunya ini abut isuk dari diskusi hanyar mutolah malamnya. Nah itu yang terjadi. Kenapa? Bukan sekedar mereka tersebut binasanya karena terlalu banyak bertanya, tapi ada unsur lain mereka memang menentang waqtilafuhum ala anbiya'ihim, menyalahi dan melanggarnya mereka terhadap nabi-nabi mereka tersebut. Makanya ini yang perlu kita naudzubillahi lah. Apa itu? Kita kan sering mendengar tuh cinta kepada Nabi. Ya. Bahkan hafal hadisnya almar'u ma'aman ahab. Atau hadis lain yuhsyaru yaumal qiyamati ma'aman ahabbat. Artinya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ma'aman ahabba. Daripada Anas bin Malik seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai pada hari kiamat. Benarlah hadis itu. Benar, tapi implementasinya pengamalannya waduh luar biasa. Itu ujar Imam Hasan Al-Basri, ujar beliau, "Ya bani Adam, wahai anak manusia, la yaghurrannaka qaulu man yaqulu." Jangan sampai kalian tertipu dari sebuah ungkapan. Apa ungkapan itu? Al mar'u ma'aman habba. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia
cintai. Itu jangan sampai tertipu. Kalimatnya bujur, tapi jangan terbius dengan ungkapan itu. Artinya nayanya amalnya. Kenapa? Fa innaka lan talhaqu bil abrar. Sesungguhnya engkau, kata Imam Hasan Basri, selamanya tidak akan berkumpul bersama orang-orang saleh. Illa idza amilta bi a'malihim, kecuali engkau benar-benar mengamalkan sebagaimana amaliyah mereka. Nah, jadi selamanya tidak akan bersama meskipun pada cinta lawan Nabi kalau tidak mengamalkan perintah-perintah Nabi. Bisa cintanya aja ya Allah, cinta wara, perjuangannya ada juga. Nah, itu sia-sia juga, mirip-mirip kayak itulah. Fa innaka lan talhaqu bil abrar illa idza amilta bi amalihim. Engkau tidak akan sampai derajat berkumpul bersama mereka, kata Imam Hasan Basri, illa idza amilta, kecuali engkau sudah serius mengamalkan daripada sesuai dengan amalan-amalan mereka. Fa innal yahuda wan nasara, kata beliau, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani yuhibbuna anbiya'ahum, mereka pun cinta kepada nabi mereka. Orang Nasrani cinta kepada lawan Nabi Isa, tapi tadi model-model pertanyaannya. Yahudi ada juga kepada lawan Nabi Musa, tapi ujung-ujungnya menentang lawan Nabi Musa. Apa yang terjadi? Walaisu ma'ahum, perlu perhatikan, mereka tidak akan berkumpul bersama mereka tersebut. Nah, inilah diantara perintah Nabi yang begitu jawami'ul kalim, syarat akan makna dan hikmah di balik perintah, dan begitu pula larangan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji bersama menjadi secuil ilmu yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, dan harapannya hari yang akan datang pula lebih baik daripada hari ini, dan kita tergolong umat yang dibanggakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah.